Apa jadinya kalau impianmu sebenarnya sudah ada di depan mata, tapi kamu sendiri yang menjauhkannya? Bayangkan, hanya dengan satu perubahan kecil dalam cara berpikir, hidupmu bisa berubah total. Penasaran apa itu? Jangan berhenti di sini, karena rahasia ini akan membuka pintu menuju impianmu. Selamat datang di Kesadaran Jiwa, tempat kita menyelami hakikat hidup dengan cara yang sederhana, penuh makna, dan mengalir seperti air di sungai. Sebagaimana Rumi pernah berkata, jangan menjadi penutup, jadilah jembatan bagi aliran kehidupan. Bersama, kita akan mengungkap rahasia hukum tarik-menarik dan pengembangan diri. Kalau kamu merasa video ini membuka hatimu, jangan lupa bagikan ke temanmu yang juga mencari pencerahan, dan ikuti perjalanan kita di channel ini untuk terus tumbuh bersama. Yuk kita mulai. Pernahkah kamu menunggu sesuatu dengan penuh harap, tapi malah merasa semakin jauh dari impianmu? Mungkin kamu menanti pesan dari seseorang yang kamu sukai, promosi di tempat kerja, atau sekadar keajaiban kecil dalam hidupmu. Tapi tahukah kamu, 80% orang yang gagal mewujudkan impian mereka terjebak dalam satu kesalahan fatal: menunggu. Ya, menunggu itu seperti meminta alam semesta untuk menunda impianmu. Ketika kamu menunggu, kamu seolah berkata, aku belum punya ini. Kamu terjebak dalam getaran kekurangan, padahal impianmu hanya hidup di sekarang. Di video ini, kamu akan menemukan 3 rahasia sederhana tapi mind-blowing dari Kesadaran Jiwa tentang bagaimana melepaskan bisa membawa impianmu lebih dekat, lebih cepat, dan yang lebih menggiurkan, kamu akan sadar bahwa alam semesta selalu bekerja untukmu. Tapi kamu yang sering menghalanginya, siap untuk terkejut? Ayo kita selami. Bayangkan, kamu sedang menunggu sesuatu yang sangat kamu inginkan. Mungkin itu seseorang yang kamu sukai, klien yang kamu nantikan, kata maaf yang tak kunjung tiba, pekerjaan impian, atau bahkan sekadar keajaiban kecil dalam hidupmu. Tapi tahukah kamu, menunggu itu sendiri adalah tanda bahwa kamu sedang terjebak dalam kekurangan. Ketika kamu menunggu, kamu seolah-olah berkata pada alam semesta, aku belum punya ini sekarang. Kamu berada dalam getaran rendah, getaran kekurangan. Padahal segala sesuatu yang nyata, segala sesuatu yang bisa kamu wujudkan, hanya terjadi di saat ini, di momen sekarang. Kesadaran Jiwa, seorang pengembara dalam dunia hukum tarik-menarik dan pengembangan diri, pernah berbagi rahasia sederhana tentang ini. Ia berkata, kalau kamu menginginkan sesuatu, itu artinya kamu merasa belum memilikinya. Tapi semua yang kamu inginkan hanya bisa terjadi di saat ini, di momen sekarang. Jika kamu terus-menerus memikirkan kapan atau mengapa ini belum terjadi, kamu justru menjauhkan dirimu dari frekuensi impianmu. Masa depan itu tidak ada, yang ada hanyalah sekarang. Kesalahan terbesar dalam mewujudkan impian menurut Kesadaran Jiwa adalah ketika kita terlalu terikat pada hasil yang kita inginkan. Misalnya, kamu sedang memikirkan seseorang yang kamu sukai. Kamu terus-menerus memeriksa ponselmu, melihat Instagramnya, mengintip foto-fotonya, menghitung pengikutnya, atau bahkan mengenang pesan-pesan lama yang pernah kalian tukar. Atau mungkin kau meminta alam semesta untuk memberikan pasangan yang memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu masih bertahan dengan seseorang yang menyakitimu, berharap ia akan berubah. Kamu takut melepaskan, karena kamu khawatir jika kamu melepaskan, hidupmu akan semakin berantakan. Mungkin kamu sedang mengejar promosi di tempat kerja, tapi lingkungan kerjamu penuh ketidakadilan. Kamu tahu kamu harus pindah, tapi ketakutan akan gaji yang lebih kecil atau lingkungan yang tidak lebih baik membuatmu ragu. Atau mungkin kamu dikelilingi oleh teman atau keluarga yang meremehkanmu, tapi kamu takut meninggalkan mereka karena khawatir tak akan ada lagi yang mencintaimu. Ketakutan ini, kata Kesadaran Jiwa, adalah bentuk perlawanan, seperti mendorong sesuatu dengan keras dalam ilmu fisika. Ketika kamu menggenggam sesuatu terlalu erat, kamu menciptakan tekanan, dan tekanan itu membuatmu lelah. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, ujar Kesadaran Jiwa dengan penuh keyakinan, itu akan menemukan jalannya kepadamu. Kamu hanya perlu hidup di momen sekarang.
Seolah-olah impianmu sudah menjadi kenyataan. Waktu akan datang kepadamu, karena kamu dan impianmu sudah berada dalam frekuensi yang sama. Tapi jika sesuatu bukan milikmu, seberapa keras pun kamu mengikatnya, itu akan pergi. Jadi lepaskan. Katakan pada dirimu, apapun yang ditakdirkan untukku akan datang kepadaku. Lalu bagaimana caranya melepaskan? Kesadaran jiwa membagikan 3 rumus sederhana yang penuh makna. Pertama, lepaskan keterikatanmu pada hasil. Ketika kamu terlalu fokus pada bagaimana sesuatu harus terjadi, kamu seolah membatasi alam semesta. Misalnya, kamu ingin seseorang mengirimimu pesan. Kamu terus memeriksa ponsel setiap 2 menit, tapi pesan itu tak kunjung datang. Lalu, begitu kamu menyerah dan meletakkan ponselmu, tiba-tiba pesan itu muncul. Pernah merasakan itu? Itu karena kamu melepaskan keterikatanmu. Kamu berhenti memikirkan mengapa dan kapan, dan kamu membiarkan alam semesta bekerja. Jadi tetapkan apa yang kamu inginkan, lalu lupakan kekhawatiranmu. Katakan benar terima kasih alam semesta dan ikuti alurnya. Biarkan peluang datang kepadamu. Rumus kedua adalah hidup di momen sekarang. Ketika kamu berdoa atau memanifestasikan sesuatu, apakah kamu meminta untuk sekarang atau untuk masa depan? Banyak orang terjebak memikirkan mengapa sesuatu belum terjadi atau mengkhawatirkan apa yang akan terjadi nanti. Tapi seperti jam yang selalu menunjukkan sekarang, realitas sejati hanya ada di momen ini. Kesadaran jiwa menyarankan sesuatu yang sederhana, fokus pada napasmu. Ketika kamu merasa cemas atau tertekan, pergilah ke tempat yang sepi. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Fokus pada tarikan dan hembusan napasmu. Secara ajaib, kamu akan kembali ke momen sekarang, bebas dari bayang-bayang masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Itulah rasanya hidup di saat ini. Rumus ketiga adalah berhenti bertanya, mengapa ini belum terjadi? Atau bagaimana jika ini tidak terjadi? Ketika kamu mulai merasa putus asa atau curiga bahwa alam semesta tidak mendengarmu, ingatlah satu kalimat sederhana, siapa aku untuk tidak mempercayai? Dalam Alkitab Amsal 3:5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam Al-Quran, surah At-Talaq, menyatakan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang tak pernah kamu bayangkan. Dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka dia akan mencukupinya. Apapun keyakinanmu, intinya sama. Alam semesta tahu apa yang terbaik untukmu. Alam semesta melihat apa yang tidak bisa kamu lihat, mendengar apa yang tidak bisa kamu dengar, dan merasakan apa yang tidak bisa kamu rasakan. Baik, kami masih menunggu. Bukan karena alam semesta ingin membuatmu sedih, tetapi karena kamu belum siap. Alam semesta sedang menyiapkanmu untuk menerima apa yang kamu inginkan. Mungkin apa yang kamu pikir kamu inginkan bukanlah yang terbaik untukmu, dan alam semesta sedang melindungimu atau mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Jadi ketika kamu merasa lelah menunggu, ingatlah, siapa aku untuk tidak mempercayai? Alam semesta selalu bekerja untukmu, selalu berkonspirasi demi kebaikanmu. Ucapkan afirmasi ini, alam semesta selalu bersekongkol untuk kebaikanku. Semuanya selalu berhasil untukku. Kesadaran jiwa juga mengajak kita untuk melihat hidup seperti menggunakan Google Maps. Jika kamu memasukkan ke dalam Google Maps, kamu tidak perlu tahu setiap detail jalannya. Kamu hanya perlu memasukkan tujuanmu, lalu mengikuti petunjuknya. Kadang jalannya asing, kadang ada kemacetan, kadang jalannya tertutup, tapi kamu percaya bahwa kamu akan sampai, bukan? Hidup pun begitu. Tugasmu hanyalah menetapkan tujuanmu, impianmu, harapanmu, dan mempercayai bahwa alam semesta akan menunjukkan jalannya. Impianmu sudah ada di sana, seperti destinasi di peta, menunggumu untuk tiba. Tapi mengapa kita harus melepaskan? Karena alam semesta bukan hanya sedang menyiapkan impianmu, tetapi juga menyiapkanmu untuk menerimanya. Mungkin saat ini kamu menginginkan kekayaan triliunan, mobil mewah, atau kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tapi, apakah kamu sudah dia pengelolanya? Alam semesta tahu kapan waktunya tepat. Setiap pengalaman baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan adalah pelajaran untuk membuatmu siap.
Jika seseorang mengkhianatimu, jangan balas dendam atau bergosip. Tanyakan pada dirimu, apa yang alam semesta ingin ajarkan padaku? Apa pelajaran yang bisa aku petik dari ini? Setiap orang, setiap situasi adalah guru yang membawa panel, dikirim oleh alam semesta untuk kebaikanmu. Kamu adalah penulis kisah hidupmu sendiri, kata kesadaran jiwa. Jika kamu tidak menyukai apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang, kamu bisa menulis ulang ceritanya. Ubah cara berpikirmu, ubah reaksimu, ubah fokusmu. Kamu tidak bisa mengontrol orang lain, situasi, atau masa lalu, tapi kamu memiliki kuasa penuh atas responmu, perhatian muda, dan caramu melihat dunia. Ketika kamu menghadapi situasi sulit, jangan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tanyakan, apa pelajaran yang bisa aku petik dari sini? Dengan begitu, kamu akan belajar, tumbuh, dan meningkatkan getaranmu. Segala sesuatu di dunia ini sementara. Orang gak, situasi, pengalaman, semuanya akan pudar seiring waktu. Jadi jika ada sesuatu yang menyakitkanmu, lepaskan. Bayangkan kamu sedang memegang gelas air panas yang mendidih. Melepaskannya akan menyembuhkan tanganmu. Melepaskan hal-hal lama dalam hidupmu, orang, situasi, atau lingkungan yang tidak lagi mendukungmu, akan membuka ruang untuk hal-hal baru yang selaras dengan getaranmu yang baru, yang lebih tinggi. Dengan melepaskan, kamu naik kelas, menjadi versi terbaik dari dirimu, dan menarik apa yang sesuai dengan dirimu yang baru. Kuncinya adalah menyerah dan melepaskan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu ada alasannya, untuk kebaikanmu, untuk pertumbuhanmu. Alam semesta mencintaimu, dan masa depan akan selalu lebih baik jika kamu mempercayainya. Jadi tetapkan tujuanmu, lepaskan kekhawatiranmu, dan ikuti alur alam semesta. Hidupmu akan berubah, dan impianmu akan menemukan jalannya kepadamu. Sekarang inilah titik balik yang akan mengubah cara pandangmu. Alam semesta bukan hanya menyiapkan impianmu, ia sedang menyiapkan dirimu. Setiap kegagalan, setiap pengkhianatan, setiap penantian adalah pelajaran untuk menjadikanmu versi terbaik dari dirimu. Bayangkan hidup seperti Google Maps. Kamu masukkan tujuanmu, tapi jalannya penuh liku kemacetan, jalan tertutup, atau rute yang asing. Apakah kamu berhenti di tengah jalan? Tidak, kamu percaya kamu akan sampai. Hidup pun begitu. Tugasmu bukan mengontrol jalannya, tapi mempercayai bahwa alam semesta akan membawamu ke tujuanmu. Dan inilah kejutannya, impianmu sudah ada di sana menunggumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melepaskan dan mengikuti alur. Sekarang berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang aku genggam terlalu erat? Apa yang perlu aku lepaskan untuk membuka ruang bagi impianku? Mungkin itu hubungan yang menyakitimu, pekerjaan yang tidak lagi mendukungmu, atau ketakutan akan masa depan. Ingatlah, kamu adalah penulis kisah hidupmu. Setiap orang, setiap situasi adalah guru yang dikirim alam semesta untuk menyiapkanmu. Jadi apa yang akan kamu pilih hari ini? Apakah kamu akan terus memegang gelas air panas yang menyakitimu, atau akan melepaskannya dan membiarkan tanganmu sembuh? Alam semesta mencintaimu, dan impianmu sudah menunggumu di momen sekarang. Percayalah dan mulailah melangkah. Jika video ini menyentuh hatimu, coba renungkan, apa satu hal yang bisa kamu lepaskan hari ini untuk mendekatkanmu pada impianmu? Tulis di kolom komentar, karena ceritamu bisa menginspirasi orang lain. Bagikan video ini ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang mencari pencerahan. Bersama kita bisa menciptakan gelombang kesadaran yang lebih besar. Jangan lupa ikuti kesadaran jiwa untuk terus menjelajahi hakikat hidup bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah bersinar